Baik, selamat siang Pak Ian dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan lagu berjudul Katyusha yang memiliki unsur propaganda di dalamnya. Boleh di next. Adapun anggota kelompok kami diantaranya ada Felicia Sausan Palevi, saya Muhammad Al-Fatir, Krisana Malia, Putri Ramadini, Muhammad Raihan Rafiansyah, dan Faiza Ramania. Boleh di next. Nah, berikut beberapa penggalan lirik lagu dari Katyusha yang dinilai memiliki propaganda di dalamnya gitu. Nah, salah satunya ada kalimat yang memiliki arti seorang gadis sederhana. Gadis sederhana ini dinilai sebagai salah satu bentuk propaganda gitu, karena mengapa tidak gadis yang kaya raya atau lain sebagainya gitu. Kemudian ada kalimat yang berarti biarkan dia melindungi tanah kelahirannya gitu kan, yang mana kalimat tersebut disinyalir sebagai bentuk propaganda karena memberikan seruan kepada orang-orang untuk membela tanah airnya dan mencintai tanah airnya gitu. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan lagu Katyusha. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama pelajaran yang dapat diambil dari karya tersebut. Jadi lagu ini tuh ditulis sebagai bagian dari mesin propaganda Uni Soviet yang pada saat itu berjalan dengan penuh kapasitas. Lagu ini menggambarkan peran seorang prajurit yang harus melindungi Ibu Pertiwi, sedangkan kekasihnya yaitu Katyusha akan memastikan bahwa cinta mereka terlindungi. Lagu ini mengajarkan untuk mengenang para pejuang-pejuang perang yang mati-matian membela tanah air. Oleh sebab itu, orang Rusia selalu membawakan lagu ini saat hari kemenangan Rusia setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 9 Mei. Next. Nah, selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil juga, lagu ini juga dijadikan sebagai pembakar semangat bagi para tentara yang sedang berperang. Dan dari lagu ini juga mengajarkan keberanian dan ketulusan karena digambarkan bahwa Katya yang tidak lain adalah Katyusha tidak hanya seorang gadis yang mencintai seorang pejuang dan menunggunya kembali, tetapi juga seorang yang bertempur dengan musuh ketika berada di detasemen partisan. Dia juga berada di garis depan peperangan. Selanjutnya. Jadi upaya lagu ini disebut sebagai sikap patriotis dalam konteks sejarah sebelum dan sesudah peperangan. Fungsi yang digunakan pada lagu ini sebagai media propaganda dalam membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah. Diutamakan makna serta isi teks lagu bersifat agitasi disampaikan kepada masyarakat pendukungnya. Sikap patriotisme dan pemikiran nasional pada lagu inilah yang dapat membakar semangat dalam merebut kemenangan. Tercermin dari motivasi lagu-lagunya yang mampu menggelorakan semangat patriotisme berdasarkan cita-cita yang sedang diperjuangkan. Next. Jadi untuk kesimpulan pelajaran yang dapat diambil dari lagu tersebut adalah untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh untuk menghabiskan musuh, tetapi juga mempertimbangkan dan memikirkan juga untuk bisa pulang dengan selamat untuk orang-orang tercintanya, khususnya kekasih. Next. Kemudian ada perbedaan signifikan antara di era revolusi Bolshevik dan era perang patriotik raya. Di era Bolshevik, kesusastraan seperti lagu, poster, film, dan lainnya lebih menekankan pada perubahan dan kerevolusian yang ditujukan untuk menghapus sisa-sisa hal yang berbau dengan kekaisaran Rusia pada saat itu. Kemudian untuk era patriotik raya atau era Perang Dunia Kedua berbeda dengan sebelumnya. Di era ini lebih menonjolkan keunggulan Rusia dengan kesusastraan propaganda yang bertema mengenai Perang Dunia Kedua. Oke, untuk perbedaan signifikan lainnya pada era Perang Patriotik Raya ini, tema kesusastraan yang dihasilkan kebanyakan mengandung unsur kebanggaan atas kemenangan Tentara Merah atau Red Army. Salah satunya adalah lagu Katyusha yang mengandung unsur Perang Patriotik Raya yang dilakukan oleh Tentara Merah pada Perang Dunia Kedua. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai relevansi dengan kehidupan sekarang. Mungkin jika kita runut kembali, pada saat Katyusha itu dibuat, Katyusha itu kan lahir dari sebuah puisi yang ditulis oleh Mikhail Vasilievich Isakovsky pada awal tahun 1938, yang dimana beliau beberapa bulan kemudian setelah menulis puisi tersebut, itu mengunjungi kantor editorial Surat Kabar Pravda dan bertemu dengan Blanter yang merupakan seorang komposer yang telah mencetak sejumlah lagu populer. Kemudian lagu Katyusha mulai semakin populer itu semenjak di konser pertama State Jazz Orchestra yang dinyanyikan oleh Vera Krasovskaya, George Vinogradov, kemudian juga dengan Vyshevolod Tyutchunik. Yang dimana saat pertama kali lagu ini
nyanyikan lagu ini langsung disukai oleh semua orang. Kemudian sekitar kurang dari setahun kemudian itu Katyusha telah menyebar ke luar perbatasan Soviet, yang contohnya pada tahun 1939 itu penduduk Ukraina Barat dan Belarus Barat itu bertemu dengan tentara pembebasan Soviet yang sedang menyanyikan lagu Katyusha. Bahkan tentara perlawanan di Perancis dan Italia juga menyanyikan lagu Katyusha. Katyusha pun juga sampai ke Amerika Serikat dan beberapa tahun kemudian sampai ke Jepang dan populer di sana. Bahkan saking populernya di kafe di Tokyo itu dinamai Katyusha, yang dimana lagu ini dimainkan setidaknya sekali pada malam hari. Bahkan tidak sampai di situ, adapun animasi Jepang atau anime yang berjudul Girls und Panzer, di dalamnya itu memuat karakter Rusia dan beberapa kali menyebutkan Katyusha sebagai referensinya dan dinyanyikan oleh para karakternya. Nah, kemudian akhirnya apa? Sampai saat ini Katyusha menjadi semakin populer, masih sering diputar di Rusia dan di luar Rusia, dan menjadikan Katyusha ini semacam identitas yang mengingatkan kita dengan Rusia. Jadi orang-orang kalau mendengar kata Katyusha pasti langsung teringatnya dengan Rusia, terutama simbol kemenangan Rusia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selain digunakan sebagai lagu perjuangan yang memberikan semangat patriotik, lagu Katyusha ini seringkali digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Rusia gitu. Hal ini karena lirik dan nada yang dinilai sederhana dan mudah untuk dinyanyikan gitu. Nah, sehingga banyak orang-orang asing yang menyanyikan lagu Katyusha ketika mempelajari bahasa Rusia. Gitu. Boleh di next. Adapun beberapa referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Boleh di next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.